Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, laju tingkat penularan COVID-19 di akhir tahun cenderung meningkat dan belum ada tanda-tanda menurun. Ironisnya, kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan terutama penggunaan masker dan kedisiplinan menjaga jarak kian anjlok. Pemerintah pun memutuskan untuk mengetatkan kegiatan dan pergerakan masyarakat pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Lonjakan kasus COVID-19 setelah libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November lalu menjadi pelajaran berharga. Pil pahit dari liburan panjang itu ialah terciptanya rekor-rekor baru penambahan kasus. Bahkan, sejak awal November hingga Desember, jumlah kasus baru terus meroket hingga puncaknya pada 3 Desember yang mencapai 8.369 kasus baru. Hingga kini, penambahan kasus harian pun stabil di angka 6 ribuan. Liburan panjang memang memicu pergerakan manusia yang abai terhadap protokol kesehatan. Inilah sebenarnya yang menjadi masalah penyebaran corona. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pun memutuskan adanya pengetatan kegiatan dan pergerakan masyarakat menjelang ataupun setelah libur Natal dan Tahun Baru. Pengetatan ini bermaksud untuk mengantisipasi lonjakan angka penularan virus corona yang biasanya terjadi pada momen libur panjang. Kebijakan pengetatan itu diberlakukan sejak 18 Desember hingga 8 Januari, terutama di daerah zona merah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Di Bali misalnya, pemerintah mewajibkan wisatawan yang berkunjung ke Bali untuk memenuhi sejumlah persyaratan. Wisatawan wajib melakukan tes PCR sebelum penerbangan ke Bali dan wajib tes rapid antigen sebelum perjalanan darat masuk ke Bali. Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji rapid tes antigen berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan. Selama masih berada di Bali, wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid tes antigen yang masih berlaku. Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan semua warga yang akan keluar dan atau masuk Jakarta harus menyertakan hasil rapid test antigen. Kebijakan ini diberlakukan guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus corona yang biasa terjadi pasca musim liburan akibat banyaknya masyarakat yang keluar masuk ibu kota. Batas operasional untuk mal, restoran, dan tempat hiburan di wilayah Jabodetabek juga diminta diperpendek menjadi hingga pukul 19. Selain itu, Jakarta juga diminta untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah hingga 75%. Sebelumnya, porsi kerja dari rumah bagi pegawai di DKI Jakarta sekitar 50%. Pengetatan WFH itu juga berlaku bagi perusahaan swasta di Jakarta. Sudah kita laksanakan, jadi ke depan yang bekerja hanya 25%, yang bekerja dari rumah 75%. Memang sudah banyak yang dilakukan negara untuk memerangi corona, namun banyak pula celah yang membuat semua upaya itu tak paripurna. Tidak hanya jumlah kasus yang meroket, tingkat pengabaian masyarakat terhadap protokol kesehatan pun makin tinggi. Satgas Penanganan COVID-19 terang-terangan menyebut ada penurunan signifikan dalam hal kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan, terutama penggunaan masker dan kedisiplinan menjaga jarak. Bagi pemerintah dan Satgas di daerah, terdapat tren kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang menurun, khususnya di kota besar dan daerah pendukung lainnya seperti Jabodetabek.
Terkait hal ini, saya meminta agar penegakan disiplin terkait protokol kesehatan segera dievaluasi secara menyeluruh. Lakukan perbaikan untuk memastikan masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan. Berlibur boleh-boleh saja, namun berlibur di tengah pandemi corona seharusnya tidak membuat lengah apalagi terlena. Kedisiplinan untuk menaati protokol kesehatan tak bisa ditawar sedikit pun, karena saat kita tengah berlibur, corona tetap saja lembur untuk menginfeksi. Perang melawan corona yang begitu panjang memang menjenuhkan. Sayangnya, perang itu belum usai, bahkan bahaya makin ganas mengintai.